Kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, Crocell mengangkat alisnya, dan bertentangan dengan harapan, tersenyum. Satria muda dari langkah ke-8, apakah kamu mencoba menantang lawan kuat di langkah ke-9? Saya tahu apa yang Anda pikirkan, bahwa saya tidak dapat memperoleh bantuan pilar Dewa Iblis saya di sini, bukan? Meski begitu, bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Anda hanya punya satu pilihan, mengabdi atau mati. Mengatakan itu, Crocell mengangkat pedang panjang di tangan kanannya, dan ujung pedangnya yang hitam pekat diluncurkan ke Long Hao Chen. Pisau ini tidak bergerak sangat cepat, tapi saat menyerang, Long Hao Chen hanya merasa seolah-olah dikunci oleh Crocell, dan tidak bisa menghindari pukulan itu tidak peduli ke arah mana dia mencoba menghindar. Mata Crocell sudah berubah menjadi biru tua. Dewa Iblis dengan penglihatan jernih tidak sekadar berbicara. Pada saat pertempuran, teknik penglihatan jernih miliknya memiliki kegunaan yang sangat penting. Ia mampu menciptakan peluang yang menentukan melawan musuh, serta memprediksi langkah selanjutnya. Dalam kondisi seperti itu, serangannya tidak diragukan lagi sangat efektif. Tak satu pun dari 72 Dewa Iblis yang memiliki karakter sederhana, baik dalam kekuatan maupun kecerdasan. Serangan Crocell ditujukan untuk mengintimidasi sekaligus menyelidiki. Dia tidak jelas tentang tingkat budidaya Long Hao Chen yang sebenarnya. Long Hao Chen mundur sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba membentuk busur, memegang perisai siput matahari dan bulan ilahi dengan kedua tangannya. Suara dengung resonansi menyebar di seluruh lantai pertama menara keabadian. Kedua kaki Long Hao Chen meluncur ke belakang, hanya berhenti di tepi menara. Saat Divine Snail Shield menyebarkan kilau cahaya oranye yang intens, tubuh Long Hao Chen bersinar terang, saat lingkungan sekitarnya bergetar terus-menerus di bawah kilatan warna berbeda. Setelah menanggung serangan ini, wajah Long Hao Chen dipenuhi keheranan. Memang benar, dia merasakan bahwa energi spiritual internal Crocell tampak sedikit di atas 100.000, pastinya tidak mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9. Namun bahkan pada tingkat kultivasi seperti itu, mengandalkan penghalang ilahi ternyata sama sekali tidak cukup. Tubuhnya masih bersinar dengan cahaya Bright Vengeance, kemampuan yang terbentuk bersamaan dengan Divine Obstruction untuk memantulkan sejumlah kerusakan kembali ke musuh. Namun cahaya Soul Binding Chains juga menyebar. Dengan kata lain, dia terluka. Meskipun lukanya tidak dalam, meskipun pertahanan dan kerusakan Divine Snail Shield sama dengan yang lain, dia masih mengalami beberapa luka ringan. Dari sini terlihat dominasi kekuatan Crocell. Lalat kecil, kamu berani menunjukkan kekurangajaran seperti itu. Crocell tidak berhenti di situ. Setelah serangan pertama terjadi dengan mulus, pedang panjang itu menebas Hao Chen, menarik cahaya hitam pekat ke langit, yang mengarah langsung ke Long Hao Chen seperti sambaran petir. Tepi pedangnya sepertinya menggunakan kemampuan yang mirip dengan Spiritual Highland. Long Hao Chen langsung menentukan dari pukulan pertama. Apa yang dia tidak tahu sama sekali adalah bahwa dalam barisan iblis, setiap dewa iblis tanpa klannya sendiri pasti memiliki kekuatan yang jauh lebih kecil. Tetapi Kaisar Dewa Iblis menyemangati mereka, seringkali memberi mereka prioritas untuk beberapa peralatan yang kuat. Oleh karena itu, masing-masing Dewa Iblis memiliki kekuatan bertarung praktis yang relatif lebih baik. Dan meskipun kekuatan Dewa Iblis penglihatan jernih Crocell berada pada peringkat yang agak rendah di antara masing-masing Dewa Iblis, dia tidak mungkin memperoleh kursi ke-49 tanpa kekuatan yang cukup. Dia benar-benar ahli di langkah ke-9 dan juga memiliki teknik penglihatan jelas. Jika budidayanya mencapai titik mampu melepaskan sebuah domain, mungkin dia bisa masuk peringkat 36 teratas. Dalam penyelidikan ini, Long Hao Chen langsung menderita kerugian. Namun sebagai dewa pilihan, dia secara alami tidak bisa membiarkan dirinya menderita kerugian terus-menerus. Melihat serangan kedua musuh tiba, sosok Long Hao Chen anehnya menghilang tanpa peringatan atau jejak. Serangan Crocell mendarat langsung di Tower of Eternity, menyebabkan serangkaian keributan. Dia hanya bisa terdiam, bahkan dengan teknik penglihatan jelas, dia sebenarnya tidak tahu bagaimana Long Hao Chen pergi. Long Hao Chen jelas tidak mungkin memindahkan dirinya kembali ke Seng Modalu. Diperlukan waktu penyesuaian sebelum berteleportasi kembali, dan selain itu, dia sama sekali tidak bisa meninggalkan Crocell sendirian di sini.
Kalau tidak, jika dia menjelajahi dan mengetahui rahasia terdalam menara keabadian, dan berhasil mendapatkan sesuatu, segalanya bisa menjadi sangat menyusahkan. Dalam kilatan cahaya, Long Hao Chen muncul kembali di lokasi sebelumnya, dan kali ini, Hao Yue berkepala 5 yang berukuran bukit berada di sampingnya. Di luar teleportasi ke menara keabadian, Long Hao Chen juga memiliki perjanjian kontrak darahnya dengan Hao Yue. Dalam pertempuran melawan Crossell di dalam menara keabadian, ketergantungan terbesar Long Hao Chen adalah kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan penuhnya tanpa rasa khawatir. Bahkan jika dia tidak berhasil membunuh Crossell, Crossell masih tidak punya cara untuk melarikan diri dari menara keabadian. 5 kepala Hao Yue menggeram bersamaan, dan niat ungu tua mengalir keluar darinya, menyelimuti Crossell yang berlawanan. Segera, Demon God of Clear Vision yang sebelumnya tampak bangga kehilangan kepalanya seolah-olah menghadapi monster, sudah penuh kejutan. Segera, dia menjadi tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Long Hao Chen jelas mengerti bahwa lawannya telah mengenali identitasnya. Memulihkan Divine Snail Shield, dia mengarahkan tangan kanannya ke depan dan segera membiarkan cahaya keemasan keluar darinya. Yating dengan anggun muncul di depannya, dan di tangannya ada 2 pedang berat. Long Hao Chen mengambil Arya Dewi Cahaya dan kemudian Blue Rain Hibiscus of Light. Segera, sikapnya membuat perubahan yang menggemparkan, dengan niat pedang yang kuat meledak darinya tanpa cadangan. Auranya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kamu manusia itu, Crossell menstabilkan posturnya setelah mundur sekitar 10 meter. Dia dengan gigi menatap Hao Yue, meledak dengan amarah yang besar. Segera, dia menjadi tidak mampu mempertahankan ketenangannya yang berharga. Para dewa iblis berhasil satu sama lain selama beberapa generasi, tetapi tidak semua kenangan berlalu di antara mereka. Semakin kuat dewa iblis, semakin banyak kenangan masa lalu yang diwarisinya. Begitulah cara Kaisar Dewa Iblis dapat segera menyebut nama lain Hao Yue. Tetapi dewa iblis dengan penglihatan jernih peringkat 49 ini tidak dapat mengatakannya secara langsung. Tapi nalurinya yang terukir masih ada. Meskipun dia tidak bisa mengatakan identitas Hao Yue, dia memiliki perasaan terancam yang mendalam yang muncul, di samping rasa takut yang sangat besar. Terakhir kali, ketika Long Hao Chen mengalahkan Goblin Demon God Seer, dia segera membuat Hao Yue berubah menjadi armor dan bergabung dengan Golden Armor miliknya. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengamati perubahan Hao Yue. Dia hanya merasa bahwa Hao Yue jauh lebih kuat, tetapi jika dilihat lagi, tinggi badan Hao Yue telah melampaui 15 meter, dan auranya menjadi lebih besar. Samar-samar, sikap unik yang mengesankan keluar dari dirinya. Berdasarkan indera Long Hao Chen, Hao Yue saat ini belum menembus langkah ke-9, membuatnya lebih rendah dari Hao Chen, secara kasar mencapai puncak langkah ke-7, tapi auranya di puncak langkah ke-7 sebenarnya bisa menimbulkan ketakutan pada langkah ke-9 seperti Demon God Crossell. Mengapa demikian? Long Hao Chen mencoba bertanya kepada Hao Yue berkali-kali tentang masalah ini di masa lalu, namun Hao Yue selalu menghindari topik itu. Kadang-kadang tampak bingung, seolah-olah tidak dapat mengingatnya sendiri. Selanjutnya, pada saat dia mengikuti Long Hao Chen, dia hanya memiliki 1 kepala, dan mendapatkan kepala keduanya dengan bantuan darah Hao Chen. Bagaimana Hao Yue sekecil itu bisa mengetahui banyak hal? Dalam dugaan Long Hao Chen, ancaman nyata terhadap iblis kemungkinan besar adalah nenek moyang Hao Yue, dan hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari dunianya sendiri. Dengan kata lain, spesies Hao Yue sangat kuat, dan dia pasti akan terus tumbuh lebih kuat di masa depan. Itu penilaian Long Hao Chen, oleh karena itu wajar jika Hao Yue tidak mengetahui keadaannya sendiri yang seperti itu. Hao Yue sekarang memiliki 5 kepala elemen berbeda menjadi cahaya, api, angin, air, dan racun. Dari kelima kepalanya, cahaya kecil adalah yang berada di tengah, yang di sebelahnya adalah api kecil dan angin kecil, dan yang terluar adalah api kecil biru dan ungu kecil. Kelima kepala itu memandang Crossell dengan tatapan dingin, samar-samar mengeluarkan aura kebencian, sama seperti para iblis yang tampak ketakutan ketika bertemu dengan Hao Yue. Hao Yue menunjukkan kebencian yang kuat di depan para dewa iblis. Mungkinkah mereka memiliki permusuhan darah bawaan? Long Hao Chen tidak memahami hal ini sedikit pun. Lagi pula, Hao Yue bukanlah makhluk dari dimensi ini, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan kebencian terhadap para dewa iblis? Diperkirakan itu adalah kecocokan buruk yang terukir dalam gennya. Di lehernya yang tebal, Hao Yue memiliki area menonjol lainnya. Tonjolan ini sangat besar, dan menurut pengetahuan Long Hao Chen, seseorang yang mencapai titik ini bisa pecah kapan saja, diikuti oleh evolusi lain darinya, mungkin akan melahirkan kepala ke-6.
Hao Yue mengeluarkan raungan rendah lainnya, mengeluarkan niat bertarung yang kuat. Dia ingin bertarung dan ingin langsung menyerang Crossell. Tentu saja, Long Hao Chen tidak membiarkan dia melakukan itu. Bagaimanapun, Hao Yue masih berada di puncak langkah ketujuh. Jika serangan musuh menimbulkan kerusakan besar padanya, Hao Chen akan sangat menyesalinya. Setelah komunikasi singkat yang terikat jiwa, Long Hao Chen melonjak tinggi, meninggalkan punggung Hao Yue. Yating masih tetap berada di area yang sama, dan mulai bernyanyi. Long Hao Chen tidak memanggil Star King ke sini. Menara keabadian dipenuhi dengan aura kematian yang kuat, dan dia tidak ingin membiarkan hal itu mempengaruhi dirinya. Tapi apakah benar Long Hao Chen tidak memiliki kekuatan lain selain Hao Yue dan Yating? Tentu saja tidak, meskipun tidak mau menggunakan kekuatan ini, dia mulai menahan rasa takutnya setelah penampilan kekuatan yang ditunjukkan Crossell sebelumnya. Karena itu, dia tidak berani menunjukkan keberatan apapun. 4 sinar cahaya menyala berturut-turut di dada Long Hao Chen dan ditembakkan. Sinar biru dan kuning mendarat di punggungnya, sedangkan sinar merah dan hijau menutupi kedua sisinya. Aura yang mengesankan muncul dari mereka. Ini adalah 4 penjaga suci yang kuat, ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12. Karena Long Hao Chen tidak melanjutkan untuk masuk lebih dalam ke menara keabadian, keempat penjaga suci tidak mengalami evolusi apapun, dan masih mempertahankan budidaya pada langkah ke-7. Namun bantuan dari 4 pusat kekuatan, terutama dengan keahlian pribadi mereka, memberi Long Hao Chen bantuan yang cukup besar. Apakah itu dianggap bersekongkol? Long Hao Chen tiba-tiba memiliki pemikiran aneh ini. Hao Yue, Yating, 4 pengawal suci, dan Long Hao Chen sendiri. Itulah keseluruhan kekuatan yang dimilikinya. Dengan sendirinya, mereka sudah mendekati anggota biasa yang menyusun pasukan pemburu iblis tingkat raja, dan merupakan salah satu yang cukup kuat dalam hal itu. Crossell perlahan-lahan menjadi tenang dari ketakutannya, akhirnya merasakan ancaman terhadap hidupnya. Long Hao Chen tidak menakutkan, keempat penjaga suci bahkan tidak melihatnya, tapi penampilan Hao Yue membuatnya kehilangan akal. Kabut emas tipis muncul di sekelilingnya, menyimpan kekuatan. Kilatan oranye dari Golden Armor segera naik, dan di tangan Long Hao Chen, Arya Dewi Cahaya dan Hujan Biru, Hibiscus of Light juga memproyeksikan kecemerlangannya sendiri. Dengan dukungan dari Golden Armor, Long Hao Chen memiliki cadangan energi spiritual yang kuat, dan hampir tidak menghabiskan upaya untuk membuka segel pada Arya Dewi Cahaya. Pada saat yang sama, Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan cahaya biru kehijauan sebagai perlengkapan tingkat epik. Warna oranye dan biru kehijauan tidak selaras dengan sempurna, namun membawa tampilan yang sangat mempesona bersamaan dengan warna emas yang dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen. Mata 5 kepala besar Hao Yue dipenuhi dengan fluktuasi tipis niat ungu, saat 9 garis ungu di atas kepala Hao Chen mulai menyala. Dari Little Light, Radiant World langsung digunakan di Long Hao Chen, kepala lainnya tampak bersiap untuk sihir lainnya, saat keempat kepala lainnya bergoyang ringan. Crossell adalah dewa iblis penglihatan jelas, bahkan jika dia lebih takut dari itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus menunggu. Jika musuh dibiarkan mempersiapkan serangannya, ia akan menghadapi kematian yang tidak dapat dihindari. Dipenuhi dengan keinginan besar untuk bertahan hidup, Crossell berteriak dan bergegas maju seperti sambaran petir berwarna biru tua, mengepakkan 6 sayap di punggungnya. Dia langsung menuju Long Hao Chen. Crossell tentu saja tahu bahwa Hao Chen adalah inti dari musuh-musuh ini. Selama dia bisa dibunuh, yang lain bukanlah ancaman. Hal yang sama bahkan berlaku untuk Hao Yue, karena dia bisa merasakan adanya kontrak di antara mereka. 2 proyeksi bilah diluncurkan, bukan di Long Hao Chen tetapi pada penjaga suci ke-12 dan ke-10, kemampuan mengunci Demon God of Clear Vision hampir tidak bisa dihindari oleh keduanya. Crossell bahkan tidak menatap mata mereka. Sinar biru tua sedingin es keluar dari matanya, langsung diluncurkan ke mata Long Hao Chen. Serangan mental, menjadi dewa iblis tipe psikis, sihir mental adalah bidang keahlian Crossell, dan saat budidayanya mencapai langkah ke-9, guncangan mental yang dilancarkannya terkadang bahkan bisa meledakkan kepala musuh. Long Hao Chen tidak berusaha menghindar, aspek Crossell yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk mendaratkan semua serangannya dengan mengandalkan Godly Pull dari Clear Vision, sehingga tidak ada peluang untuk melarikan diri. Kepala Hao Yue meraung secara bersamaan, semua mata berwarna ungu pekat. Saat ini, Hao Yue dan Long Hao Chen sepertinya hampir bersatu. Saat cahaya ungu di mata Hao Yue menyala, kedua mata Long Hao Chen juga berubah warna menjadi keunguan emas. Keempat penjaga suci segera merespon kedua pedang Crossell,
ditinggal tanpa cara untuk melakukan manuver menghindar, keempat penjaga suci sangat tertekan. Namun meski begitu, mereka punya caranya sendiri. Dua sinar biru sedingin es keluar dari tongkat ke-11, mendarat di dua proyeksi pedang hitam. Proyeksi spiritual seperti dataran tinggi jelas dihentikan oleh sihir sederhana, tapi itu sedikit menunda kedatangan mereka. Tepat pada saat itu, dua tembok tanah tebal muncul di depan lantai 12 dan 10. Yang lebih dahsyat lagi, kemunculannya diikuti dengan perubahan besar. Dalam sekejap mata, dinding itu berubah dari dinding tanah menjadi bola tanah, setidaknya 3 kali lebih tebal dari dinding sebelumnya. Sementara itu, pengawal suci yang ke-10 dan ke-12 mundur dengan sangat cepat. Pengawal suci ke-10 pada dasarnya tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Kecepatan adalah bidang keahlian terbesarnya, jadi meskipun serangan musuh tidak dapat dihindari, setidaknya dia dapat memperpanjang waktu sebelum tabrakan dengan meningkatkan jarak mereka. Di sisi lain, pengawal suci ke-12 menghantamkan pedangnya ke tanah untuk mendorong dirinya mundur dengan kecepatan tinggi. Kedua bola bumi dihancurkan pada saat yang sama, tapi kali ini, penguasaan besar pengawal suci ke-9 menjadi terlihat sepenuhnya. Berubah menjadi bola satu demi satu, mereka memblokir jalur serangan Demon God Crossel. Ketika energi spiritual dataran tinggi itu akhirnya mencapai dua penjaga suci, akhirnya dihentikan oleh dua dinding es yang besar dan tebal. Mengandalkan kontrol sihir mereka yang hebat, penjaga ke-9 dan ke-11 melakukan yang terbaik untuk membantu dua lainnya menghentikan serangan ini. Namun meski begitu, ketika yang ke-10 dan ke-12 menghentikan sisa energi serangannya, itu masih mengguncang seluruh menara keabadian hingga ke tepinya. Dari sini bisa dilihat betapa kuatnya Demon God Crossel. Di langkah ke-9 benar-benar merupakan hal yang mengerikan bagi lawan di level yang lebih rendah. Namun Crossel justru mengalami kerugian. Serangan kejutan mental yang dia luncurkan dari matanya tidak memiliki efek sedikit pun saat mendarat di mata keunguan emas Long Hao Chen. Seolah-olah sebuah perisai telah dipasang di luar mata Long Hao Chen, dengan paksa menghentikan jalannya. Sementara itu, Arya Dewi Cahaya di tangan kanannya perlahan menyerang. Serangan dari Long Hao Chen ini sangat lambat. Akumulasi niat pedang, yang dilepaskan di ujung bilahnya menghilang secara bertahap, saat cahaya oranye diambil dan dikirim keluar dari ujungnya, secara samar melepaskan cahaya keemasan warna-warni. Memang benar, di bawah pengaruh dataran tinggi spiritual Long Hao Chen dan niat pedangnya, Arya Dewi Cahaya mencapai kondisinya mendekati tahap alat ilahi. Ini jelas bukan hanya karena peningkatan budidayanya, tetapi yang lebih penting berkat manfaat yang dibawa oleh meteor yang jatuh untuk memelihara kedua pedang berat tersebut. Yating yang telah menyatu dengan tungku suci spiritual, memiliki kekuatan pengasuhan terbaik. Dia mengintegrasikan meteor yang jatuh ke dalam dua pedang melalui tungku suci spiritual, meningkatkan kualitasnya selama ini, meskipun peningkatan itu masih belum selesai. Seiring bertambahnya kualitas pedang berat, meteor yang jatuh semakin banyak digunakan, sehingga pemeliharaan tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Namun ini adalah sesuatu yang Yating belum punya waktu untuk memberitahu Hao Shen, namun meski begitu, kedua pedang ini dengan mudah mencapai tingkat-tingkat epik, terutama Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dulunya hanya mencapai lokasinya sebelum itu. Saat dia menggunakan kedua bilahnya sebagai pendukung sambil berlari ke depan, mengeluarkan suara yang tajam dan jelas, Crossel benar-benar tidak berani menerima serangan dari Long Hao Chen dengan tubuhnya. Tepat pada saat ini, gambar malaikat bersayap 6 muncul di belakang Long Hao Chen, menempel erat di punggungnya. Segera, itu secara tajam meningkatkan kecemerlangan yang dilepaskan oleh kedua pedangnya, sementara kekuatan mental Long Hao Chen menjadi tidak mampu membatasi niat pedang mengerikan yang terkumpul di dalam pedang. Ini adalah mantra ringan dari langkah ke-8, yang berfungsi sebagai dukungan yang datang dari Yating, Blazing Angel's Kiss. Kemampuan ini memiliki efek peningkatan yang cukup besar, jelas merupakan salah satu mantra elemen ringan terbaik dari langkah ke-8. Hal ini memungkinkan kecepatan pengumpulan esensi cahaya Long Hao Chen meningkat, sekaligus mengubah semua energi spiritualnya menjadi keadaan dataran tinggi spiritual selama 30 detik. Dengan kata lain, kemampuan Blazing Angel's Kiss secara langsung mengubah Long Hao Chen menjadi langkah ke-9 selama 30 detik, peningkatannya sebanding dengan Star Domain Star King, dengan satu-satunya perbedaan adalah Star Domain dapat bertahan lama. Dalam satu pedang versus dua pedang, Long Hao Chen tersandung 3 langkah ke belakang, dan sikap menyerang Demon God Crossel dihentikan secara paksa. Serangan pedang Long Hao Chen dihentikan, tapi niat pedang yang luar biasa terus memancar keluar dari tubuhnya dengan panik, sampai-sampai Crossel bahkan tidak mampu melancarkan serangan berikutnya karena reaksi dingin seluruh tubuhnya yang gemetar.
Tetap saja, pedang di tangan Crossel memiliki akumulasi energi spiritual dataran tinggi yang sangat mengerikan. Didorong kembali, Long Hao Chen juga tidak dapat menindaklanjutinya, tapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, dia berhasil menghentikan serangan Crossel secara langsung. Saat pertempuran baru saja dimulai, 4 kepala Hao Yue mengeluarkan 4 mantra sihir, menyerang Crossel. Api kecil telah menyemprotkan naga api, diarahkan langsung ke tubuh Crossel, dan hijau kecil melepaskan bilah angin membentuk badai, menyelimuti api untuk membentuk perpaduan antara angin dan api. Little Blue dan Little Purple juga menyelesaikan sepasang mantra kombinatorial, tombak ungu kebiruan terangkat di udara tanpa suara. Saat sekeliling Crossel tertutup oleh angin dan api, sinar ungu kebiruan ini melesat tanpa suara, mengarah ke bagian atas kepala Crossel. Mendapatkan cadangan Hao Yue, Long Hao Chen menyilangkan pedangnya di depannya. Kekuatan seluruh tubuhnya dicurahkan ke dalam pedang berat itu, saat energi spiritualnya mencapai puncaknya. Segera, pedang berat itu bergetar ringan, mengeluarkan cahaya yang semakin cemerlang. Cahaya mereka yang kaya dan kuat meningkat saat ujung pedang ditarik secara bertahap. Long Hao Chen hanya dengan paksa menahan niat pedang yang bocor dari dorongan ciuman malaikat berkobar kembali ke dalam pedang.